A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan berupa kenikmatan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa dapat bertemu kembali. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada baginda, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syahrizal dari program studi Manajemen Dakwah semester 3, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit materi ceramah singkat yang bertema iman dan hati. Saudara-saudara yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya apa itu iman? Iman adalah suatu keyakinan yang melekat pada diri kita, yang bersumber dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh isi alam semesta ini. Nah, jadi kita ditugaskan untuk selalu mengimani terhadap ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan segala aktivitas atau kewajiban yang ditentukan dan menjauhi segala larangannya, agar hidup kita senantiasa bahagia dan selamat dan sejahtera. Kemudian hati, perlu kita ketahui bahwasanya hati adalah tempat atau wadah di mana iman kita berduduk atau bertempat tinggal. Karena pada dasarnya ketika iman sudah ada di dalam hati, kita akan mudah melakukan segala aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta lebih mudah menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Jadi, iman dan hati ini sangat berkaitan atau berkesinambungan atau berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Karena akan hampa ketika kita punya iman tetapi tidak kita terapkan dalam hati. Sama saja kita dikatakan tidak punya iman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai umatnya, untuk melekatkan keimanan di dalam hati dengan tulus dan sungguh-sungguh, agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dari segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, karena kita sebagai umat manusia adalah makhluk yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka dari itu kita
ini adalah makhluk yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ikutilah segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhilah segala larangannya untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah tadi mengapa iman dan hati itu sangat penting dalam kita melakukan kegiatan kehidupan kita sehari-hari, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat siapa yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala sebelum pesan ini sampai kepada kita, terlebih dahulu ia berpesan dan menyuruh kepada baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesannya tersebut kepada kita. Dapat kita contohkan bahwasanya pertama itu pesan Rasulullah SAW diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berpesan kepada suku Arab Badui, karena suku Arab Badui ini dia datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata bahwasanya ia telah beriman, tapi dengan hanya ucapan lisan saja, tidak diterapkan dalam hati. Nah, datanglah tadi, makanya pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan kepada suku Badui tersebut bahwasanya kamu hanya beriman, tetapi belum kamu terapkan dalam hati. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya iman tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi iman yang sebenar-benarnya iman itu ketika kita sudah menerapkan iman itu ke dalam hati, otomatis segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini diiringi dengan keimanan dalam hati, maka insya Allah akan mengalir keberkahan-keberkahan di dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.